Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada pagi Anda, memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 14 Mei 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audran dari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari 3 wanita asal Bogor ditangkap petugas gabungan di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang saat hendak membawa narkoba jenis sabu-sabu keluar dari Sumatera Utara. Saat ditangkap dan diperiksa, terdapat sabu-sabu yang tersimpan rapi di dalam koper. Video amatir memperlihatkan petugas gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan petugas bandara memeriksa koper milik calon penumpang pesawat yang membawa narkoba jenis sabu-sabu. Dalam video tersebut, petugas memeriksa isi koper yang sudah dimodifikasi untuk membawa narkoba. Dalam peristiwa ini, 3 orang wanita berinisial MS, IN, dan AC yang merupakan warga Bogor ini ikut diamankan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pengungkapan ini bermula dari kecurigaan petugas bandara terhadap ketiga wanita tersebut. Lalu saat hendak check-in untuk penerbangan dari Kuala Namu menuju Jakarta, petugas langsung memeriksa isi koper menggunakan mesin X-ray dan didapati barang mencurigakan di dalam koper tersebut. Hadi menyebutkan bahwa barang haram itu dipesan oleh seseorang dari luar Pulau Sumatera yang diduga akan diedarkan di Pulau Jawa. Pada saat proses boarding, petugas atau teman-teman dari bandara mencurigai tas berisi barang-barang yang sangat mencurigakan dan mereka berkoordinasi dengan kita. Kemudian Direktorat Narkoba langsung melakukan penyelidikan, sama-sama membongkar isi tas dan didapati kurang lebih 19 kg sabu-sabu yang sudah mereka kemas. Hasil pendalaman sementara, mereka baru 1 kali ini mengambil barang di Medan. Ketiga wanita tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara dan polisi kini tengah memburu pelaku yang memesan narkotika tersebut. Kian maraknya pelaku pencurian buah kelapa sawit di tengah lingkungan masyarakat hingga membuat warga resah. Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu Utara kumpulkan sejumlah pedagang atau pengepul buah kelapa sawit. Polsek Kuala Hulu tadi pagi kumpulkan pengusaha, pedagang atau pengepul buah kelapa sawit dari 2 kecamatan, yaitu Kuala Hulu dan Selatan, bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang KUHP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Nomor 39 2014 tentang Perkebunan, Nomor 8 1981 tentang Hukum Pidana, Pasal 363, 364, 480 dan 481, dan sekaligus mengingatkan kepada penadah buah kelapa sawit dari hasil pencurian yang dilakukan sudah menjadi mata pencarian dapat dijerat dengan ancaman 7 tahun penjara. Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan bahwa sering mendapat laporan terkait banyaknya pelaku pencurian tidak ditahan. Maka pihak kepolisian Polsek Kuala Hulu bersama camat mencari solusi memberikan efek jera kepada pelaku pencuri dan penadah agar tidak membeli sawit dari hasil curian. Kuala Hulu bersama Pak Camat Kuala Hulu mencoba merumuskan, mencari sebuah solusi bagaimana mengatasi para pencuri sawit ini agar tidak mencuri sawit dan bagaimana caranya seluruh agen pembeli sawit yang ada di level desa itu membeli sawit dari orang yang berhak, bukan dari orang yang mencuri. Jadi kita coba merumuskan itu, apa solusinya. Dalam waktu dekat ini, pihak kepolisian dan kecamatan akan mengundang kepala desa dan seluruh pengepul kelapa sawit untuk membuat suatu kesepakatan yang nantinya diajukan ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Labuhan Batu agar pelaku pencuri dan penadah dapat dijerat dengan hukuman yang setimpal. 4 komplotan maling nekat gasak 2 unit sepeda motor saat security terlelap di sebuah indekos terekam CCTV di Jalan Sepuluh Medan.
Rekaman kamera pengintai atau CCTV saat 4 orang komplotan pencuri sepeda motor masuk di sebuah indekos yang menjadi lokasi sasaran aksi kejahatannya. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku tampak mengendarai 2 sepeda motor dan sempat melintasi pos penjagaan. Para pelaku tampak dengan santai berada di area indekos sambil memantau sepeda motor yang terparkir. Tidak butuh waktu lama, para pelaku terlihat membobol kunci kendaraan lalu menggasak 2 unit sepeda motor. Dari keterangan pegawai indekos, Sodia mengatakan aksi pencurian sepeda motor ini terjadi pada Minggu 12 Mei 2024. Ia juga membenarkan jika para pelaku berjumlah 4 orang. Kejadiannya sekitar pukul 3 pagi. Udah masuk hari Minggu ya? Iya, udah masuk hari Minggu jam 3 pagi, kurang lebih jam segitu. Waktu itu ada anak kos baru pulang, jadi posisinya gerbang terbuka. Namanya orang baru pulang, terbuka. Jadi waktu itu dia, ya itulah, masuk. Kalau dari CCTV kita lihat sekitar 4 orang ya masuk. Korban diketahui telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ke kantor polisi. Aksi pencurian juga sering terjadi di tempat ini. Terkait banyaknya angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek, Organda Labuhan Batu Selatan laksanakan razia gabungan bersama Satuan Polisi Lalu Lintas, Disub dan Jasara Harja pada Senin 13 Mei 2024. Razia yang dilaksanakan di Jalan Lintas Sumatera Kampung Rakyat, Kecamatan Kampung Rakyat, yang dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Labuhan Batu Selatan dengan sasaran angkutan umum yang tidak memiliki izin serta menggunakan plat polisi berwarna hitam. Dalam operasi gabungan yang dilakukan, ada beberapa merek angkutan yang terjaring dan tidak dapat menunjukkan izin trayek sehingga mendapat teguran dari pihak kepolisian. Kasat Lantas Labuhan Batu Selatan AKP Erwin Gulto menyampaikan, razia gabungan tersebut diprioritaskan kepada angkutan umum yang tidak mematuhi aturan, namun untuk saat ini pihak kepolisian Organda, Disub dan Jasara Harja hanya sebatas pemeriksaan surat-surat kendaraan. Dan Kasat Lantas juga menghimbau kepada pengemudi angkutan umum untuk segera melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi peraturan di jalan umum. Ketua Organda Labuhan Batu Selatan Abdul mengapresiasi Polres Labuhan Batu Selatan, Dinas Perhubungan, dan Jasara Harja yang sudah membantu Organda untuk menertibkan angkutan umum yang tidak memenuhi syarat, namun terus beroperasi dan melintas di Jalan Lintas Labuhan Batu Selatan. Targetnya kita prioritas kepada mobil-mobil umum yang tidak mematuhi aturannya. Kalau sampai sekarang ini kita hanya surat-surat aja dulu. Hanya sebatas pemberitahuan aja ya? Pemberitahuan surat-suratan dan ke depannya kalau bisa para pengemudi angkutan umum tolong dilengkapi aturan dan peraturan untuk berkendaraan di jalan untuk ya kendaraan umum. Harapannya semoga tertib kita berlalu lintas. Untuk razia gabungan tersebut akan terus dilakukan oleh pihak Organda serta instansi terkait sampai seluruh angkutan umum memenuhi persyaratan yang berlaku. Polres Labuhan Batu Selatan yang lalu lantasnya dan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang hari ini sudah ikut serta bersama Organda, membantu Organda untuk menertibkan angkutan-angkutan umum yang tidak memenuhi syarat. Artinya mereka tidak memiliki izin trayek, izin usaha, tapi mereka dengan beraninya melintas di wilayah Labuhan Batu Selatan. Dan kita tahu sendiri, untuk iuran seperti Jasara Harja, mereka tidak memiliki. Terima kasih juga kepada Jasara Harja yang hari ini ikut bersama-sama dengan Polres dan Dinas Perhubungan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menerima kunjungan studi strategis dalam negeri program pendidikan reguler angkatan 66 tahun 2024. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di kantor Gubernur Sumut sore kemarin.
Dipimpin Wakil Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI Eko Margiono, rombongan membawa 24 peserta yang berasal dari berbagai unsur, yakni unsur TNI Polri, Kementerian dan Lembaga Negara, tokoh masyarakat, bahkan seorang perwakilan dari Branch Headquarters Republic of Singapore Air Force. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sumut Hasanuddin menjelaskan saat ini pemerintah Provinsi Sumut terus melakukan berbagai pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan agenda transformasi pembangunan Sumut yang sejalan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sehingga terwujud transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial budaya dan lingkungan yang ditopang dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkesinambungan. Dari sisi ekonomi, Hasanuddin mengatakan bahwa kata kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumut yang inklusif dan berkelanjutan dapat ditempuh dengan jalur hilirisasi dan penciptaan kewirausahaan baru yang produktif dan berdaya saing. Gubernur Lemhanas RI dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI Eko Margiono mengatakan SSDN adalah kegiatan utama yang harus diikuti para peserta PPRA. SSDN merupakan kegiatan praktek lapangan berupa kunjungan studi dengan orientasi peningkatan kemampuan analis terhadap berbagai permasalahan di daerah. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin melaunching penerimaan peserta didik baru PPDB online tingkat SMA dan SMK negeri di wilayah Sumatera Utara kemarin di Aula Tengku Rizal Nurdin di Rumah Gubernur Sumatera Utara. Panitia PPDB Dinas Pendidikan Sumut, Cabang Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Tim IT Plus Server PPDB dan tim pos pengaduan telah melakukan simulasi dan berjalan lancar sehingga Dinas Pendidikan Sumut siap melaksanakan PPDB online. Kadis Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan mulai dari pembentukan panitia pelaksana, provinsi, cabang dinas, dan panitia satuan pendidikan. Selain itu juga membuat aplikasi PPDB, sosialisasi di tingkat kabupaten kota, cabang dinas pendidikan, dan satuan pendidikan, serta menyiapkan pos pengaduan penerimaan PPDB 1x24 jam. Penjabat Gubernur Sumut Hasanuddin meminta calon peserta didik tidak memaksakan agar diterima pada satuan pendidikan negeri jika tidak memenuhi persyaratan karena masih ada sekolah swasta yang siap menerima para peserta didik baru. Penjabat Gubernur juga meminta kepada semua pihak, khususnya para panitia, agar benar-benar melaksanakan PPDB tahun ajaran 2024-2025 sesuai dengan mekanisme yang beredar agar calon peserta yang dididik diterima di sekolah negeri untuk tingkat SMA sesuai dengan syarat. Sementara itu, penjabat Gubernur Sumatera Utara berpesan kepada masyarakat agar tidak memalsukan data hanya untuk dapat diterima di sekolah negeri, karena panitia telah benar-benar melakukan berbagai persiapan yang matang sehingga akan mampu melihat data yang benar. Menyeluruh tentunya harapan kita pelaksanaannya sesuai dengan syarat tadi harus lebih baik dari pelaksanaan tahun lalu, sehingga masyarakat peningkatan lama pendidikan di Sumatera Utara akan semakin sesuai. Tadi benar sekali animo untuk masuk ke sekolah negeri tentunya dengan segala keinginannya kadang-kala bisa menampung dari ketersediaan. Oleh karena itu tadi saya himbaukan gunakanlah cara dan aturan sesuai dengan norma yang ada, sehingga mereka yakin bahwa yang diterima itu sesuai dengan klasifikasi. Usai melaunching PPDB SMA dan SMK, penjabat Gubernur Sumatera Utara mengingatkan kepada panitia di seluruh wilayah Sumatera Utara agar menjadikan PPDB tahun ajaran 2024-2025 lebih baik sehingga akan tercipta kualitas pendidikan yang lebih baik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Wali Kota Medan Bobi Nasution melantik Kadis Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Topan Ginting menjadi pejabat sekretaris daerah Medan. Topan dilantik menggantikan Wirya Al-Rahman yang kini menjabat sebagai Bupati Deli Serdang.
Pelantikan Topan Ginting dilakukan di ruangan serbaguna Pemko Medan pada Senin sore. Sebelumnya jabatan sekda ini diisi oleh paman Bobi yaitu Beni Sinomba Siregar menjadi pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Medan beberapa waktu lalu yang sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Menanggapi hal ini, Bobi menjelaskan pada saat penunjukan tersebut waktunya sangat mepet dengan dirinya yang hendak cuti karena melaksanakan ibadah umroh. Bobi juga menepis kabar jika ada intervensi pribadi maupun keluarga. Dirinya menyebut penunjukan suatu pejabat berdasarkan kinerja untuk kemajuan program Kota Medan ke depannya. Wali Kota Medan kini juga mengatakan penunjukan PLH Sekda juga berdasarkan hasil diskusi dengan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan mantan Sekda Medan Wiria Al-Rahman yang kini menjabat sebagai PJ Bupati Deli Serdang. Penunjukan PLH Sekda ini juga sembari menunggu keputusan Gubernur Sumut terkait nama yang telah diajukan. Dari nama yang diajukan disetujuilah Kadis Sumber Daya Air Topan Ginting menjadi penjabat Sekretaris Daerah Medan. Punya Pak Topan sendiri sebagai PJ Sekda ya, dalam pertimbangannya semua beberapa pertimbangan itu menuju kepada Pak Topan untuk bisa sekali monitoring beberapa program-program utama. Ribuan keluarga penerima manfaat di Kota Sibolga menerima bantuan beras pemerintah seberat 10 kg yang disalurkan oleh kantor pos Sibolga. Sedari pagi, keluarga penerima manfaat yang didominasi para ibu rumah tangga telah mengantri di depan meja panitia penyaluran beras bantuan pemerintah di halaman kantor pos Kota Sibolga. Untuk mendapatkan beras 10 kg tersebut, warga diwajibkan untuk menunjukkan kartu tanda pengenal dan kartu keluarga untuk kemudian dicocokkan datanya oleh petugas sebagai penerima bantuan. Sementara itu, Sekretaris Satgas Bansos Kantor Pos Kota Sibolga, Iksan Ibrahim menyebutkan jumlah penerima bantuan beras pemerintah sebanyak 7.244 jiwa dan data tersebut sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang ada di Kota Sibolga. Penyaluran beras bantuan pemerintah tersebut telah dilakukan di Kantor Pos Kota Sibolga sejak tanggal 8 lalu dan penyalurannya dibagi berdasarkan 17 kelurahan yang tersebar di Kota Sibolga. Kantor Pos Kota Sibolga menyebutkan beras bantuan pemerintah yang diterima keluarga penerima manfaat berkualitas medium dan layak untuk dikonsumsi. Dan bagi masyarakat yang tidak sempat mengambil beras bantuan pemerintah sesuai dengan jadwal kelurahannya, masing-masing dapat kembali mengambilnya pada hari Rabu mendatang dengan tetap membawa bukti tanda pengenal. Kita memulai sejak tanggal 8 kemarin, hari Rabu minggu lalu, tanggal 8 April kemarin, yang rencananya akan selesai hari ini. Kalau untuk syaratnya, kita sesuai dari pusat itu, petunjuk dari pusat mensyaratkan hanya KTP asli bagi penerimanya yang datang langsung. Namun untuk penerima yang mewakili keluarganya yang lain, hanya dalam satu kakak itu cukup membawa KTP yang menjemput serta kakak asli. Beras yang dibagikan berapa jumlah? 10 kilo per orang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya pemirsa, kita ikuti informasi seputar haji tahun 2024. Sebanyak 359 jemaah calon haji diberangkatkan dari Masjid Agung Nur Al-Adur Pajapungan menuju embarkasi Medan menggunakan bus. Ribuan pengantar juga turut menyaksikan melepaskan calon jemaah haji untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Jemaah calon haji diberangkatkan dari Masjid Agung Nur Al-Adur Pajapungan menuju Asrama Haji Kota Medan menggunakan bus antar lintas Sumatera dengan waktu tempuh 12 jam. Dari 359 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 3 ini, sebanyak 11 bus dan sejumlah mobil pendamping ikut iring-iringan dengan estimasi menempuh waktu 12 jam.
Sebelum keberangkatan jemaah calon haji, panitia penyelenggara melakukan pendataan, memeriksa barang bawaan dan memeriksa kesehatan jemaah calon haji. Pelepasan jemaah calon haji ini juga diwarnai isak tangis haru keluarga yang menyaksikan keberangkatan jemaah calon haji. Jemaah haji fokus lebih banyak mengingat dunia ketimbang akhirat. Cuaca katanya di sana panas nih. Himbauan kita. Tentu kita berharap ada TPHD, ada TPHI. Mudah-mudahan TPHD bisa memiliki tahun ini cuaca agak lebih panas. Mudah-mudahan yang terpenting jaga kesehatan, konsumsi buah dan banyak minum, ya. Kondisi stamina para jemaah haji kita fit. Setelah diberangkatkan, jemaah calon haji akan diberangkatkan dari Bandara Udara Kuala Namu, Kota Medan menuju Tanah Suci Mekah. Ibadah kurban yang dilakukan setiap tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah atau saat Hari Raya Idul Adha. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh umat muslim ketika akan berkurban sesuai dengan syariat Islam. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Beberapa hewan yang biasa dijadikan kurban seperti sapi, kambing, kerbau, atau domba haruslah dalam keadaan yang baik dan sehat. Salah seorang peternak sapi dan juga ketua Gapoktan di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sugiarto mengatakan ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih hewan kurban tersebut. Kondisi hewan kurban harus dalam keadaan sehat. Hal ini dapat dilihat dari mata yang masih terlihat cerah dan tidak belekan. Selain itu, cermin hidung yang basah dan bersih. Secara fisik, bulu hewan juga dalam keadaan bersih dan tidak kusam, tidak kurus, gerakannya lincah, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang akan dijadikan kurban juga tidak dalam keadaan cacat, seperti tidak buta, pincang, serta tanduk dan daun telinga juga masih terlihat utuh dan tidak dikebiri. Hewan yang akan dikurbankan juga harus dalam keadaan sudah cukup umur sesuai dengan jenis hewannya. Untuk kambing dan domba dibutuhkan 1 tahun lebih, sementara untuk sapi dan kerbau dibutuhkan 2 tahun lebih dan ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi. Kalau kita menurut secara agama itu orang minta kan itu umur 2 tahun. Tapi kalau dari istilahnya untuk pengumpukan ini memang modalnya cukup besar, dia itu paling dapat kalau umur tani itu saya bilang tadi jenis Aceh, Madras, Kota Raja, terus Benggala. Nah, itu bisa lah kita mencapai 2 tahun. Ada juga, kan sekarang kalau masyarakat ini nggak nengok umur, Mas. Nengok yang penting dia gemuk, itu dagingnya keluar banyak. Gigi ya? Dia melihat di gigi aja. Gigi itu kalau memang sudah lepas, kalau kita orang peternakan itu poel, nah itu udah layak untuk. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi pernyataan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzadi terkait nama Bobi yang dipertimbangkan dalam Pilgubsu 2024 mendatang. Partai Gerindra mempertimbangkan nama Wali Kota Medan Bobi Nasution yang akan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan sejumlah nama untuk memberi dukungan di Pilgubsu mendatang. Salah satu nama yang dipertimbangkan yakni Bobi Nasution. Diketahui nama Bobi digadang-gadang akan maju di Pilgub Sumut mendatang, salah satunya oleh Partai Golkar. Hal itu terlihat saat Bobi mengikuti pengarahan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Golkar. Merespon pernyataan Ahmad Muzani, Bobi usai pelantikan menjabat Sekda Kota Medan tidak bisa menjawab banyak lantaran masih dalam jam kerjanya sebagai Wali Kota Medan. Bobi juga mengibaratkan jika nanti dirinya tetap bersama wakilnya dalam Pilkada Medan ataupun adu visi misi dengan wakilnya hingga adu visi misi di tingkat yang lebih tinggi yakni Pilgub. Ya masih sama ya, saya masih sama dari kemarin. Saya sudah katakan
Pasangan calon Bupati Langkat Muhammad Yusfik dan Muhammad Saleh menjadi satu-satunya bakal calon Bupati Langkat dari jalur perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU Langkat. Pasangan bakal calon Bupati Langkat Muhammad Yusfik dan Muhammad Saleh datang ke KPU Kabupaten Langkat malam tadi bersama dengan sejumlah pendukungnya. Mereka mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Langkat periode 2025-2030 dari jalur perseorangan atau independen. Pasangan calon bupati ini juga melampirkan sejumlah persyaratan menjadi calon bupati dari jalur perseorangan, termasuk dukungan warga yang dibuktikan dengan IKTP minimal sejumlah 25.000 yang tersebar di 12 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Pendaftaran pasangan calon bupati ini diterima oleh Ketua KPU Langkat, Dian Taufik Ramadan. Selanjutnya, KPU Langkat akan melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh persyaratan, termasuk dukungan IKTP warga. Ketua KPU Langkat, Dian Taufik Ramadan menyatakan bahwa pasangan ini merupakan satu-satunya pasangan calon Bupati Langkat dari jalur perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU Langkat. Sementara itu, bakal calon Bupati Langkat dari jalur perseorangan, Muhammad Saleh mengatakan, mereka maju sebagai calon Bupati Langkat dari jalur perseorangan karena tidak mendapatkan rekomendasi partai politik untuk maju sebagai calon Bupati Langkat. Mereka juga telah menyiapkan berbagai visi dan misi untuk menjadi calon Bupati Langkat periode mendatang. Kami sudah komitmen di awal. Awalnya memang kami mendaftar ke partai, tapi dengan lihat suasana lah, ya. Dan kami sepakat dengan Pak Haji Yusfik seperti kami harus dari independen, karena kita lihat juga mungkin dari partai tidak mungkin kami dapat karena kami non partai, bukan orang partai. Tapi dengan niatan ini insya Allah kami berdua komitmen bersatu bahwa independen harus bisa menjadikan Langkat ini ada perubahan. Pemirsa, DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba membuka penjaringan pendaftaran bakal calon bupati, wakil bupati periode 2024-2029. Ketua DPC Gerindra Toba, Charles MT Sitohang, mengatakan pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024 dimulai sejak 10 sampai 17 Mei 2024 di kantor DPC Partai Gerindra Toba. Sesuai dengan instruksi DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, DPC Partai Gerindra Toba untuk membuka penjaringan pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Tahapan pendaftaran akan dimulai sejak tanggal 10 sampai 17 Mei 2024 untuk pengambilan dan pengembalian formulir. Charles mengatakan pembentukan panitia penjaringan dilakukan melalui konsolidasi untuk membentuk panitia penjaringan tentang susunan personalia tim penjaringan bakal calon bupati, wakil bupati Kabupaten Toba. Tim 10 penjaringan calon bupati wakil bupati Kabupaten Toba yang akan bertugas untuk memverifikasi seluruh calon dengan mengutamakan kader. Setiap pendaftar tidak boleh diwakilkan dan seluruh calon harus diverifikasi. Menyampaikan visi misi di depan struktur DPC Partai Gerindra dengan waktu yang sudah ditentukan. Sejumlah nama yang sudah mendaftar ke DPC Partai Gerindra Toba yakni Robinson Tampubolon, Sabarudin Tambunan, Charles Sirait, Anugrah Puriam, Turban Hutapeah, dan Ronald Panjaitan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan seleksi ujian CAT terhadap 66 calon anggota Panwaslu. Adapun bahan ujian meliputi tentang wawasan kepemiluan serta fungsi pengawasan pemilu. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Bidang SDM Christopher Gultom di sela kegiatan ujian CAT di SMA Negeri 1 Serampah yang terdapat 66 calon anggota Panwaslu yang sedang melaksanakan ujian CAT. Adapun kebutuhan anggota Panwaslu kecamatan yang dilakukan di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Dolok Masihul, Kota Ripantai Cermin, Pengajahan, Perbaungan, Serampah, Serbajadi, serta Kecamatan Bandar Khalifah. Sementara untuk kebutuhan yang akan diperlukan sebanyak 11 calon anggota Panwaslu.
Maka dari 66 anggota Panwaslu yang mengikuti CAT akan dilakukan seleksi sampai 22 calon sesuai dengan 2 kali kebutuhan. Christopher menambahkan, adapun sistem penilaian soal dilakukan adalah pilihan berganda serta esai yang meliputi tentang wawasan kepemiluan serta pengawasan pemilu yang nantinya akan dikirim ke Bawaslu Provinsi dan untuk dilakukan penilaian. Seleksi wawancara calon anggota PPK pada pemilihan serentak tahun 2024 dengan materi prioritas Undang-Undang Pemilu dan Azas Pemilu untuk mewujudkan keprofesionalan badan ad hoc. Ratusan calon anggota PPK dari 21 kecamatan Kota Medan mengikuti ujian tahapan tes wawancara di salah satu hotel di Medan. Sebelumnya lebih kurang 1.500 orang mendaftar ke KPU Medan untuk ikut dalam seleksi penerimaan anggota PPK. Untuk melakukan penjaringan, KPU Kota Medan melakukan tahapan ujian, diantaranya ujian tertulis berbasis komputer dan ujian tes wawancara. Dari hasil penjaringan tersebut, KPU Kota Medan mengurutkan ranking 15 besar setiap kecamatan hasil ujian tes tertulis berbasis komputer tersebut. Nantinya berdasarkan undang-undang, KPU Kota Medan akan menetapkan sebanyak 5 orang anggota PPK yang akan bertugas di setiap kecamatan pada Pilkada 2024. Di mana KPU Kota Medan telah melaksanakan uji tes wawancara selama 3 hari dari 11 hingga 13 Mei 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara memastikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara pada Pilkada serentak tahun 2024 tidak diikuti pasangan calon dari jalur perseorangan. Sebelumnya KPU Batubara telah membuka masa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara yang akan maju dari jalur perseorangan pada 8 hingga 12 Mei 2024. Dalam rentang waktu tersebut, ada 2 tim pemenangan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan Rudi Syafrizal dan Abdul Rashid, serta pasangan Tengku Arif Wibawa dan Victor Octavianus Simarmata, yang mengajukan permohonan untuk mengakses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON, guna mengunggah dokumen dukungan. Komisioner KPU Batubara, Sulianto, mengatakan hingga batas akhir penyerahan dokumen dukungan, hanya pasangan Tengku Arif Wibawa dan Victor Octavianus Simarmata yang menyerahkan dokumen dukungan. Namun setelah diteliti berkas tersebut tidak lengkap sehingga dikembalikan ke bakal pasangan calon yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara telah memperpanjang masa pendaftaran calon panitia pemungutan suara atau PPS untuk Pilkada serentak tahun 2024. Namun jumlah pendaftar di 5 desa masih di bawah kebutuhan. Perpanjangan masa pendaftaran calon PPS dimulai sejak 9 Mei 2024 dan berakhir pada 11 Mei 2024. Perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan karena jumlah pelamar di 89 desa masih kurang. Komisioner KPU Batubara Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Abdillah mengatakan hingga batas akhir perpanjangan masa pendaftaran ada sebanyak 1.135 pendaftar yang membuat akun di aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SYAKBA. 925 pendaftar diantaranya sudah menyerahkan berkas administrasi ke KPU Batubara. Namun dari 151 desa dan kelurahan yang ada di Batubara masih terdapat kekurangan pendaftar di 5 desa, yaitu Desa Dewi Sri kurang 2 pendaftar, serta Desa Perkebunan Limau Manis, Seibuka, Lubuk Besar, dan Desa Lubuk Cu. Masing-masing kekurangan 1 pendaftar. Untuk mengisi kekurangan tersebut, KPU Batubara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Batubara dan pemerintah desa setempat. Para pendaftar calon PPS akan mengikuti ujian tertulis sistem CAT pada 15 hingga 18 Mei 2024 dan wawancara pada 21 hingga 23 Mei 2024. Sedangkan calon PPS yang lulus seluruh tahapan seleksi akan dilantik pada 26 Mei 2024. Di Batubara sendiri dibutuhkan sebanyak 453 anggota PPS yang akan bertugas di 151 desa dan kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. Untuk kekurangan sendiri kita ada di 5 desa, jumlah ada 6 orang, yaitu masing-masing di Desa Perkebunan Limau Manis itu 1 orang,
di desa Dewi Sri itu ada 2 orang, kemudian ada di desa Semuka 1 orang, di desa Lubuk Besar ada 1 orang, dan desa Lubuk Cuik 1 orang. Jadi jumlahnya ada 6 orang. Solusinya hari ini kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk meminta kekurangan-kekurangan yang ada di setiap desa tersebut, dan juga bisa melalui dari kepala desa masing-masing tersebut. Wing 3 Kopasgat olahraga menembak bersama masyarakat dalam membentuk serta melatih karakter, ketenangan, konsentrasi, dan kesabaran. Jalin silaturahmi bersama wartawan dan masyarakat, personel Wing 3 Kopasgat memperkenalkan senjata api jenis laras pendek kepada masyarakat sebagai ajang olahraga bersama di lapangan tembak pistol Pancawara Batalion Kopasgat 469 di Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dan kemahiran bidang menembak yang dipimpin langsung oleh Komandan Wing 3 Kopasgat, Kolonel Pasdiri Setiawan, yang didampingi Komandan Batalion 469, Letkol Pasroni Cahyo Setiawan, di mana keberadaan prajurit TNI tidak lepas dari kehadiran masyarakat dalam menciptakan Kaptipmas aman dan kondusif. Dalam kesempatan olahraga bersama ini, tentunya prajurit TNI Angkatan Udara ini selain latihan menembak, ajang silaturahmi ini juga wadah dalam berdiskusi dan menampung aspirasi masyarakat, sehingga mewujudkan semboyan TNI bersama rakyat. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik, yang turut serta dalam olahraga menembak ini, mengatakan wartawan mendapat ilmu baru dan juga menambah kebugaran fisik dan menghilangkan tingkat stres. Tugas wartawan adalah mewakili masyarakat dalam menyampaikan informasi, sehingga dengan olahraga bersama ini dapat meningkatkan keakraban antara TNI dan juga masyarakat. Ya, kami dari Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Jadi hubungan dengan Kopasgat ini bagian dari jejaring, bagian dari networking. Wartawan harus mempunyai networking yang banyak. Kalau ada berita-berita, kalau kita nggak punya networking, itu udah tadi nggak bisa kita membuat berita berimbang, kan gitu. Dengan ada networking ini kita menyambut baik apa yang dilakukan Kopasgat ini luar biasa. Komandan Wing 3 Kopasgat, Kolonel Pasdili Setiawan menegaskan, ajang silaturahmi ini dengan olahraga menembak merupakan wujud sinergitas antar sipil dan militer. Keberadaan kami di sini, Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat, TNI AU, tidak bisa terlepas dari kehadiran masyarakat. Sehingga itu yang ingin kami trigger, kami amplifikasi lagi bahwa bagaimana hubungan antara sipil dan militer dimanapun kami berada tetap bisa dikembangkan melalui hal-hal yang berguna dan bisa saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Komandan Wing 3 Kopasgat juga turut memberikan cenderamata kepada peserta menembak yang berhasil meraih nilai tertinggi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Rabu 15 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kali bersama saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 15 Mei 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasanutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Sementara pada malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah lereng barat dan pantai barat. Sementara pada dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam.
Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 13 Mei 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng barat dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi dari BMKG tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audran dari Olinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.